Siti Al-Mulk binti Al-Aziz Billah adalah salah satu tokoh perempuan paling berpengaruh dalam sejarah dinasti Fatimiyah, bahkan dalam keseluruhan sejarah kekhalifahan Islam. Ia adalah putri Khalifah Al-Aziz Billah, yang berkuasa dari 975 hingga 996 Masehi, kakak dari Khalifah Al-Hakim bi Amrillah, dan bibi dari Khalifah Az-Zahir li Izzazdinillah. Nama Siti Al-Mulk sendiri secara harfiah berarti perempuan pemilik kerajaan, dan gelar ini bukan sekadar simbolis, tetapi mencerminkan betul peran strategisnya dalam kekuasaan politik Fatimiyah, terutama dalam periode transisi yang sangat menentukan. Siti Al-Mulk lahir dalam lingkungan istana yang penuh intrik dan kekuasaan. Ia dibesarkan dengan pendidikan tinggi, sebagaimana lazim bagi keluarga Fatimiyah, yang menganut tradisi Ismailiyah, yang menekankan pada ilmu pengetahuan, filsafat, dan kebijaksanaan. Menurut catatan sejarah, ia dikenal sebagai perempuan cerdas, fasih, dan piawai dalam strategi politik. Berbeda dengan perempuan-perempuan lain yang seringkali tersembunyi dari ruang publik, Siti Al-Mulk justru tampil aktif dalam urusan negara. Ia memiliki kantor administrasi sendiri di istana dan mengawasi berbagai urusan pemerintahan, termasuk surat menyurat, pengelolaan istana, dan bahkan diplomasi. Selama pemerintahan adiknya, Al-Hakim bi Amrillah, yang berkuasa dari 996 hingga 1021 Masehi, hubungan Siti Al-Mulk dengan sang khalifah cukup kompleks. Awalnya, ia menjadi penasehat kepercayaan, tetapi seiring waktu, kebijakan-kebijakan eksentrik Al-Hakim, seperti pelarangan keluar rumah bagi perempuan, pelarangan perayaan Maulid, dan keputusan-keputusan yang berkesan represif terhadap masyarakat, membuatnya khawatir akan stabilitas politik daulah. Beberapa sumber Sunni, seperti Al-Makrizi dan Ibn Al-Athir, bahkan menyiratkan bahwa ia mulai mengambil langkah-langkah rahasia untuk membatasi pengaruh adiknya demi menjaga kestabilan negara. Kecurigaan semakin besar ketika Al-Hakim secara misterius menghilang pada malam 27 Syawal 411 Hijriah, kira-kira Februari 1021 Masehi. Siti Al-Mulk segera mengambil alih kendali pemerintahan dan mengumumkan bahwa sang khalifah telah wafat, meskipun tanpa jenazah, dan segera mengangkat keponakannya Abu Al-Hasan Ali, yang dikenal sebagai Az-Zahir, sebagai penerus takhta. Sumber-sumber Ismailiyah resmi tidak menuduhnya terlibat langsung dalam hilangnya Al-Hakim. Namun, sebagian sumber dari kalangan Sunni dan penulis sejarah independen menyiratkan kemungkinan keterlibatan Siti Al-Mulk dalam konspirasi yang menyebabkan penghilangan tersebut, sebagai bagian dari upaya menyelamatkan kekuasaan dari kebijakan-kebijakan yang dianggap merusak. Selama 2 atau 3 tahun pertama pemerintahan Khalifah Az-Zahir, dari tahun 1021 hingga 1036 Masehi, Siti Al-Mulk memegang kekuasaan de facto sebagai wali pemerintahan dan pengatur kebijakan. Ia membersihkan birokrasi dari para pendukung sekte ekstremis yang mengkultuskan Al-Hakim, khususnya para pendukung awal aliran Druze, yang menyebarkan keyakinan bahwa Al-Hakim adalah manifestasi Tuhan. Dalam langkah-langkahnya, Siti Al-Mulk menegaskan kembali kontrol Fatimiyah atas doktrin resmi Ismailiyah, dan menolak upaya sektarianisme yang berlebihan. Kebijakan Siti Al-Mulk menunjukkan kombinasi dari ketegasan administratif dan stabilisasi sosial. Ia memulihkan kebijakan keagamaan yang lebih moderat, mendukung kembali perayaan keagamaan seperti Maulid, dan memperbaiki hubungan dengan kelompok Ahlus Sunnah di Mesir yang sempat terganggu. Ia juga memperkuat hubungan luar negeri dengan kekuatan-kekuatan regional, melalui diplomasi yang halus dan efektif. Siti Al-Mulk wafat pada tahun 414 Hijriah, sekitar 1023 Masehi, hanya 2 tahun setelah Al-Hakim menghilang. Namun pengaruhnya dalam sejarah kekuasaan Fatimiyah sangat besar. Ia bukan hanya seorang wanita pengatur istana, melainkan figur politik utama yang secara langsung menentukan arah transisi kekuasaan dan menyelamatkan daulah dari potensi keruntuhan akibat kegaduhan internal. Dalam historiografi Sunni klasik, ia kerap digambarkan sebagai perempuan yang penuh ambisi dan cerdas, meskipun terkadang dengan nuansa negatif akibat bias gender dan sektarian. Sebaliknya dalam perspektif Syiah moderat,
Ia dikenang sebagai tokoh stabilisator yang menyelamatkan lembaga imamah dari kerusakan. Dalam sejarah Islam, sangat sedikit perempuan yang memainkan peran sekuat, dan seterusnya memengaruhi arah sejarah kekhalifahan, sebagaimana yang dilakukan oleh Sitt al-Mulk. Kisah Sitt al-Mulk adalah kisah perempuan yang dengan kecerdasan, pengaruh, dan keberanian berhasil memasuki medan kekuasaan yang biasanya tertutup bagi kaum wanita. Ia adalah simbol bahwa dalam sejarah Islam klasik, kendati secara normatif peran perempuan dibatasi, realitas sosial dan politik mampu menciptakan ruang bagi tokoh-tokoh perempuan yang berpengaruh, dan Sitt al-Mulk adalah salah satu contohnya yang paling menonjol.